Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Papuani. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 24520019. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Fasilitasi yang diampu oleh Bapak Analius Giawa, SIP, MSI. Mohon izin Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan sejarah umum daerah Papua dan khususnya kebudayaan dari suku Kamoro yang ada di wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Salah satu referensi yang saya gunakan dalam pembahasan terkait dengan sejarah Papua yaitu melalui buku Gunung versus Pantai dalam perspektif nilai-nilai hidup bersama karya Wempi Wetipo SH, MH, dan Martin Medlama SPD. Berdasarkan referensi yang saya gunakan, nama Papua berasal dari pelaut Portugis ketika pertama kali melihat Pulau Papua ini pada tahun 1511 yang kemudian dinamakan Ilhas dos Papuas yang kurang lebih bermakna pulau yang dihuni oleh orang berambut halus. Yang kemudian pelaut Belanda menyebut Papua sebagai New Guinea karena kulit orang Papua yang mereka anggap mirip dengan Guinea di Afrika Selatan, sedangkan New artinya baru, maka itu mereka sebut dengan istilah New Guinea. Di bawah pemerintahan Belanda, Pulau Papua dikenal dengan sebutan Dutch New Guinea, dan ketika wilayah ini beralih ke Indonesia, nama tersebut diubah menjadi Irian Barat, yang kemudian diubah lagi menjadi Irian Jaya, dan sekarang karena adanya tuntutan masyarakat pemilik nama Papua, maka nama itu dikembalikan oleh pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Gus Dur yang hingga saat ini kita kenal dengan sebutan wilayah Papua. Papua dikenal sebagai pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland, Kanada. Papua adalah pulau yang sangat istimewa karena memiliki begitu banyak suku. Hingga saat ini tercatat sekitar 200 lebih suku yang ada di Papua, yang tiap sukunya memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Papua juga kaya akan kebudayaannya, adat istiadat, serta keanekaragaman hayati, baik itu flora, fauna, maupun keindahan alamnya. Pada kesempatan kali ini, saya terkhusus akan menceritakan tentang budaya suku Kamoro yang ada di wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Suku Kamoro adalah salah satu suku asli Papua yang mendiami pesisir selatan di wilayah Papua Tengah. Suku Kamoro terkenal memiliki keahlian dalam seni ukirnya. Salah satu yang terkenal yaitu ukiran patung Bitoro seperti berikut ini. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kamoro yaitu adalah nelayan. Selain itu juga ada berkebun, pangkur sagu, dan berjualan di pasar. Salah satu makanan pokok suku Kamoro yaitu adalah sagu, sama seperti sebagian masyarakat Papua lainnya, namun berbeda mungkin dalam pengolahannya. Salah satu yang terkenal yaitu ada sagu sinoli. Sagu sinoli merupakan makanan olahan sagu yang dicampur dengan kelapa. Adapun sagu bola itu adalah gumpalan sagu yang dimasak menggunakan bara api. Kemudian ada sagu yang dimasak di kuali seperti berikut ini. Menurut website resmi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Hamume dan Kamoro, sebelum terbentuknya Kabupaten Mimika,
Pusat pemerintahan di Mimika bermarkas di Kaukanau atau Kokonau. Kaukanau sendiri memiliki makna atau arti terbagi menjadi dua kata, yaitu Kauka dan Nao. Kauka artinya perempuan dan Nao artinya bunuh. Istilah ini muncul karena adanya perang Honi, dan pada masa itu semua perempuan harus dibunuh. Pada masa silam, orang Kamoro dikenal dengan istilah Kamorowe. Kamorowe merupakan bahasa ibu suku Kamoro yang maknanya orang Kamoro. Tidak ada makna khusus terkait dengan nama Kamoro karena setiap kampung atau desa di suku Kamoro itu memiliki cerita yang berbeda-beda tentang asal-usul suku Kamoro. Masyarakat suku Kamoro memiliki semboyan 3S, yaitu sungai, sampan, dan sagu. Sungai merupakan arus utama bagi masyarakat suku Kamoro untuk beraktivitas. Sampan adalah alat transportasi bagi suku Kamoro, dan kemudian ada sagu atau dikenal juga dalam bahasa ibu sebagai amta, sebagai makanan pokok bagi suku Kamoro. Terdapat beberapa makanan khas asli suku Kamoro. Yang pertama ada tambelo. Jujur rasanya kayak kecil rasanya, nyoy kayak Yupi, tapi ada amisnya ya karena Yang kedua ada ulat sagu. Yang ketiga ada kerang atau siput. Yang keempat ada keraka atau kepiting. Suku Kamoro juga memiliki pakaian adat atau baju adat yang dinamakan dengan tauri. Tauri ini adalah pakaian adat berupa rumbai-rumbai yang terbuat dari daun sagu. Terkadang juga bagi perempuan dilengkapi dengan kain dada berwarna merah atau juga bisa dari anyaman dari daun sagu juga. Bagi laki-laki bertelanjang dada dan menggunakan hiasan berupa manik-manik. Terkadang juga dilengkapi dengan hiasan atau aksesoris di kepala yang terbuat dari bulu burung kasuari dan burung cendrawasih. Hiasan atau aksesoris di kepala yang terbuat dari burung cendrawasih terkadang juga disebut dengan istilah yaomako.
satu upacara adat di masyarakat suku Kamoro, yaitu adalah karapo, karapau, atau arapo. Semua itu sama saja, namun penyebutannya yang berbeda-beda. Karapo ini atau arapau ini adalah upacara adat pendewasaan bagi anak laki-laki. Upacara ini dilakukan sekitar beberapa tahun sekali, 5-7 tahun sekali. Bagi masyarakat suku Kamoro, upacara arapo atau karapo ini dianggap sebagai upacara adat yang penting dan sakral karena dalam pelaksanaannya memerlukan ritual adat tertentu dan salah satunya memerlukan didirikannya sebuah rumah adat yang istilahnya yaitu karapo kame atau rumah pendewasaan. Rumah pendewasaan ini umumnya berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memiliki tiang-tiang penyangga yang berasal dari batang pohon mangrove atau pohon kayu besi. Selain itu juga beratapkan dari daun nipah atau sagu dan beralaskan anyaman dari pandan hutan. Salah satu yang cukup penting di karapo kame atau rumah pendewasaan ini yaitu wajib menyertakan patung bitoro atau totem di depan dan di beberapa lokasi atau beberapa titik di karapo kame atau rumah pendewasaan ini. Patung bitoro atau totem ini merupakan lambang dari leluhur atau nenek moyang masyarakat suku Kamoro. Selain itu juga di masyarakat suku Kamoro memiliki berbagai macam penyebutan melalui bahasa ibu atau bahasa asli suku Kamoro. Salah satunya yang saya akan sharing untuk saudara-saudari sekalian yaitu adalah penyebutan bagi remaja perempuan dan remaja laki-laki. Untuk penyebutan remaja perempuan itu biasanya disebut dengan istilah KW. Dan untuk penyebutan bagi remaja laki-laki itu dikenal dengan istilah waute. Adapun untuk penyebutan bagi bapak dan ibu di masyarakat suku Kamoro melalui bahasa ibu atau bahasa asli suku Kamoro, bagi ibu atau mama itu biasanya disebut dengan enai atau inie. Untuk bapak sendiri biasanya disebut dikia. Namun penyebutan ini ada beberapa versi yang saya sharingkan untuk saudara-saudari sekalian. Ini hanya salah satunya saja. Pulau Papua memiliki begitu banyak kekayaan, baik itu keragaman hayatinya, adat istiadat, kebudayaan, flora dan faunanya, maupun bahasa ibu, juga keindahan alamnya.
yang sudah sepatutnya kita syukuri, kita lestarikan, dan kita jaga. For your information, teman-teman semuanya, ibu saya atau mama saya merupakan perempuan asli suku Kamoro yang berasal dari Kekwa dan Kokonao. Secara umum yang ingin saya sampaikan terkait dengan masyarakat suku asli Kamoro atau orang Kamoro atau Kamorowe, itu memiliki sifat yang sangat ramah, teman-teman. Jadi kami memiliki kebiasaan, salah satunya yaitu berbagi. Jadi jikalau kami memiliki kelebihan makanan, kami akan membagikannya kepada saudara atau kerabat di sekitar kami, baik itu mau kenal atau tidak, minimal kami akan menawarinya. Lalu di sektor pendidikan, saat ini mungkin banyak masyarakat suku asli Kamoro atau pemuda-pemudi masyarakat asli Kamoro yang telah memiliki kesadaran dan pola pikir yang modern, maka itu ingin maju dalam sektor pendidikan. Mungkin salah satu pesan saya untuk saudara-saudara dari Papua, khususnya saudara-saudara saya yang dari Kabupaten Mimika, suku Kamoro, Kamorowe, yang saat ini mungkin sedang berjuang dalam pendidikan, di perantauan, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, lalu jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang tidak membangun. Mari kita sama-sama belajar berdinamika di perantauan atau dimanapun kita berada untuk pulang membangun Kabupaten Mimika, pulang membangun kampung kita, daerah kita, dan bermanfaat bagi keluarga dan sanak saudara kita. Video ini saya buat juga untuk menyampaikan begitu banyaknya budaya, kekayaan, adat istiadat, bahasa ibu yang terdapat di Papua. Salah satunya yaitu di Kabupaten Mimika ada suku Kamoro. Melalui video ini saya juga menyampaikan bahwa pada dasarnya saya juga tidak sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu mungkin dalam pembuatan video ini terdapat beberapa kesalahan, baik itu dalam penyebutan nama, gelar, atau bahasa ibu suku asli Kamoro. Saya mohon maaf. Dan terkait dengan pesan yang saya sampaikan untuk saudara-saudari saya yang berasal dari Papua, khususnya Kamorowe, jikalau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya menyampaikan pesan tersebut bukan karena saya yang paling baik atau paling sempurna, tetapi karena besar rasa peduli dan kasih sayang saya terhadap masyarakat suku Kamoro atau masyarakat Papua yang berada di perantauan atau dimanapun kalian berada. Maka dari itu saya sampaikan pesan tersebut untuk kebaikan kita bersama. Demikian video terkait dengan sejarah secara umum daerah Papua, khususnya adat istiadat, kebudayaan, dan kehidupan suku Kamoro yang ada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Akhir kata saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih karena telah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.